warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bu Guru pagi ini? Semoga anak Ibu sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu akan absen satu-satu. Akila Naura hadir. Alhamdulillah. Ramadan Pratama hadir, ya. Khairul Umam, Auliza Izzatunisa, iya hadir semua. Alhamdulillah. Apakah pagi ini anak Bu Guru sehat selalu? Oh, alhamdulillah. Pagi tadi sudah sarapan, Nak? Iya. Sebelum berangkat sekolah sudah cium tangan ayah dan ibu? Iya, sudah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar PKN tentang hidup rukun, berbagi, dan tolong menolong. Apakah anak Bu Guru sudah pernah mendengar tentang hidup rukun? Ada yang sudah pernah mendengar? Iya. Rukun itu artinya baik dan damai. Artinya kita tidak bertengkar. Jadi sesama teman kita harus baik supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, kemudian kalau hidup berbagi itu membagi sesuatu bersama. Contohnya begini, kita makan roti, teman kita tidak makan. Nah, berarti kita yang punya roti lebih harus memberi kepada teman yang tidak mempunyai makanan. Nah, itu disebut saling berbagi. Kemudian kalau tolong menolong itu sesama teman harus saling tolong menolong. Contohnya begini, Nak, ya. Misalnya kita pergi sekolah, memakai sepeda, ada 2 orang. Nah, tiba-tiba teman kita satunya sepedanya kempes atau tidak bisa dijalankan. Nah, kita sebagai teman yang harus menolong. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memberi tumpangan kepada teman kita yang tidak mempunyai sepeda. Nah, anak-anak Ibu Guru sudah mengerti? Ada pertanyaan tentang tolong menolong. Jadi anak-anak, dalam kehidupan kita memang harus saling hidup rukun, harus saling berbagi, baik itu di dalam keluarga kita, dalam masyarakat, maupun di lingkungan sekolah, supaya hidup kita menjadi damai, tentram, aman, dan sentosa. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru mau kasih kelompoknya 3. Kelompok pertama memberikan contoh tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nah, kelompok kedua memberikan contoh tentang hidup berbagi. Kelompok ketiga contoh tentang tolong menolong. Jadi ada 3 kelompok. Ya, silakan kita kerjakan dulu, nanti baru kita jelaskan sama-sama, Nak, ya. Nah, yuk kelompok pertama tadi ingat itu tentang hidup rukun, Nak, ya. Jadi kasih contohnya. Kelompok kedua tentang berbagi dan kelompok 3 tentang tolong menolong. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ada yang sudah, kalian sudah boleh diantar ke depan tugasnya. Nah, baiklah anak-anak, setiap kelompok sudah memberikan contoh tentang hidup rukun, tolong menolong, dan berbagi. Nah, sekarang Ibu Guru ada contohnya, nanti kita lihat di papan tulis anak-anak, ya. Kita lihat Ibu Guru kasih contoh. Silahkan. Nah, ini Ibu Guru ada contohnya. Ini contoh hidup rukun di sekolah. Nah, coba lihat gambar pertama. Ini anak-anak yang sedang bekerja bersama membuat tugas. Ini contoh hidup rukun di sekolah, ada 3 orang. Kemudian ini yang di bawah. Ini rukun juga di dalam keluarga, saling bergotong royong. Ada anak yang menyiram bunga, ada yang menyapu, ada yang mengepel. Ini contoh hidup rukun di dalam keluarga. Ini contoh hidup rukun di sekolah. Anak-anak Bu Guru pernah melakukannya di sekolah atau di rumah? Oh, pernah. Nah, coba kita ke sebelahnya lagi, Nah. Coba lihat nih. Nah, juga sama.
ini saling tolong menolong. Ada yang menyiram bunga, ada yang menyapu halaman. Mereka mengerjakan dengan hati ikhlas karena mereka hidup rukun dan damai. Nah, ini contohnya nak ya. Nah, ini lagi, coba kita lihat. Nah, ini ada contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nih, ada yang menyapu, ada yang memungut sampah. Pokoknya semua keluarga ini saling bergotong royong. Semua masyarakat ini saling membantu karena mereka selalu hidup rukun. Apakah tetangga anak Bu Guru ada seperti ini? Pernah melakukan kerja bakti? Nah, kalau pernah, itu adalah contoh, salah satu contoh hidup tolong menolong di dalam masyarakat. Nah, coba ini. Ini ada anak yang membagikan roti ke teman-temannya. Ini adalah contoh saling berbagi anak-anak. Nah, coba lihat. Apakah anak Bu Guru pernah melakukannya di sekolah atau di rumahnya? Nah, jadi sesama teman, kalau kita memiliki makanan, kalau teman tidak memilikinya, berarti kita harus memberikannya. Karena kita harus sama-sama mencicipi yang kita makan. Nah, coba ini, gambar ini. Nah, apa yang mereka lakukan? Oh, mereka sedang pikir anak-anak. Apakah anak Bu Guru sudah pernah juga melakukan hal seperti ini? Pikir bersama. Iya, mereka saling membantu, saling tolong menolong karena mereka selalu hidup rukun. Jadi tidak ada pertengkaran. Mereka melakukannya secara ikhlas. Nah, coba nih lagi. Nah, ini tolong menolong juga, nak. Temannya yang tidak mempunyai sepeda ditumpangi oleh si Budi karena temannya Budi tidak mempunyai sepeda. Nih, tolong menolong. Ini juga ada orang yang kerja bakti, kerja bersama-sama. Kalau kita melakukan kerja bersama-sama, semuanya akan menjadi ringan, menjadi cepat selesai. Coba kalau kita kerja sendirian, apakah selesai? Tentu tidak. Selesai, tapi capek nak ya. Nih, terus ada anak-anak yang saling bermain bersama karena mereka selalu hidup rukun. Coba kalau mereka tidak rukun, mereka tidak mungkin bermain bersama seperti ini. Nah, jadi alangkah indah nak ya kalau kita selalu rukun, damai dengan teman-teman. Ini juga bermain bersama. Nih ada contoh temannya jatuh dibantu. Jadi nak ya kalau teman kita jatuh bukan kita tertawakan. Berarti harus kita bantu karena kita harus tolong menolong. Apakah anak Bu Guru pernah melakukan seperti ini? Melihat temannya jatuh, kita tolong atau kita tertawakan? Ayo, coba. Temannya jatuh, ditertawakan atau ditolong? Oh, ditolong. Iya, memang harus ditolong. Nah, ini saling bermain bersama karena mereka selalu hidup rukun. Nih, bergembira bersama karena mereka selalu hidup rukun. Jadi anak-anak, alangkah indahnya kalau kita itu bisa hidup rukun bersama-sama. Jadi anak-anak, ada pertanyaan? Anak Bu Guru ada pertanyaan tentang hidup rukun? Iya, semuanya sudah mengerti, alhamdulillah. Jadi anak-anak, alangkah indahnya kalau kita semua bisa rukun. Jadi dengan kerukunan hidup kita bisa damai, bisa tentram, tidak ada pertengkaran. Dan alangkah indahnya kalau kita saling tolong menolong, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Dan alangkah bahagianya kalau kita bisa saling berbagi kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada semua orang. Alangkah senangnya. Jadi anak-anak, banyak manfaatnya tentang hidup rukun ini nak ya. Jadi sebaiknya kita upayakanlah kita bisa rukun bersama. Nah, dari lingkungan keluarga dulu nak ya. Kita rukun dengan kakak, rukun dengan adik, ayah, ibu. Kalau kita sudah rukun anak-anak, tidak akan terjadi pertengkaran. Semuanya akan damai, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan latihan
kita akan mengisi soal. Semoga anak-anak Bu Guru bisa mengisinya. Nah, dari penjelasan tadi nak ya. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu Guru minta maaf. Jadi anak-anak, sekali lagi Ibu sebutkan, hiduplah rukun bersama-sama, baik bersama keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Karena banyak manfaat yang bisa kita ambil dari hidup rukun. Jadi anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amin. Demikianlah pelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk anak Ibu Guru dan Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.